Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan kabar terus berseliweran dan bahkan media-media di Spanyol, di Argentina sudah menyatakan bahwa tim Tango Argentina juara dunia di Qatar pada 2022 yang lalu dengan Lionel Messi-nya akan bertarung di Asia dan akan memainkan dua pertandingan FIFA Matchday. Pertama melawan Cina dan kedua melawan Indonesia. Itu kabar yang bisa dipercaya karena ada dua jurnalis yang sudah memastikan ini, memuat di media-media yang ada di negara mereka. Pertama tentunya sudah digaungkan oleh jurnalis Marcos Duran yang berada di media Relevo bahwa Argentina akan melakukan tur dalam FIFA Matchday nantinya dan akan bermain dua kali di Asia, yaitu di Cina dan Indonesia. Jadi suatu kabar yang gembira buat penggemar sepak bola Indonesia karena tim nasional senior kita di bawah Sintayong akhirnya akan bertarung dengan Argentina. Ya, kita bukan soal melihat kalah menang di sini. Kalau bicara soal kalah menang, pasti Argentina akan memenangkan laga karena memang sulit untuk bisa mengalahkan mereka. Ini tim juara dunia, tetapi kita bisa mengambil manfaat dari kedatangan mereka, apalagi kalau mereka dengan full tim yang menjadi juara setelah mengalahkan Prancis lewat adu penalti di partai final Piala Dunia kemarin. Dan di sana tentunya ada La Pulga Lionel Messi, dan itu yang ditunggu oleh masyarakat Indonesia. Karena kalau Argentina datang ke Indonesia atau ke Asia, termasuk ke Cina, tidak ada Lionel Messi, ada rasanya kurang ya. Dalam pertandingan nanti lebih memang komplit kalau di dalamnya ada Messi yang saat ini bermain di PSG, dan rumor yang beredar katanya dia ingin di-guide kembali oleh mantan klub yang membesarkannya, yaitu Barcelona. Tapi kita tidak tahu, yang pasti bahwa Argentina itu datang ke Indonesia, dan ini sudah seperti apa yang dibicarakan oleh mantan Menpora yang sekarang menjadi wakil ketua umum 1, yaitu Pak Zainuddin Amali, bahwa Indonesia sedang merencanakan untuk bisa mendatangkan tim besar, dan itu Argentina siapa tahu pada saat itu sebelum dikatakan dipastikan akan bermain melawan Indonesia, karena kan surat sudah dikirimkan, komunikasi juga sudah dilakukan oleh ketua umum Pak Erick Thohir dengan pihak Federasi AFA, Federasi Sepak Bola Argentina, dan kerja keras ini tentunya membuahkan hasil. Ini luar biasa gebrakan dari Pak Erick Thohir yang akhirnya mampu mendatangkan Argentina, dan ini juga menurut saya pikir ini adalah sesuatu yang menarik ketika Indonesia itu batal menjadi tuan rumah untuk Piala Dunia U20 karena sudah dicoret oleh FIFA, dan yang menggantikannya adalah Argentina, menggantikan Indonesia untuk tuan rumah penyelenggaraan U20. Nah, mungkin ini salah satu juga bagaimana Argentina juga ingin membalas itu, ya, memberikan hiburan buat masyarakat Indonesia lewat pertandingan entah pemain di mana, tapi yang pasti ini akan bermain di GBK, Gelora Bung Karno di Senayan, dan ini pasti akan menyedot perhatian yang luar biasa, akan full, bisa 70.000, 80.000 penonton yang akan memadati GBK ketika di sana akan bertanding Argentina, si juara dunia, melawan tim nasional kita. Dan bagi Sintayong, dia sudah harus bisa menyiapkan tim ini, ya, tim seniornya sebaik mungkin dalam persiapan, karena ada dua laga buat Indonesia sebelum melawan Argentina. Ya, kita akan bertarung melawan Palestina pada tanggal 14 Juni yang akan datang. Karena FIFA Matchday itu akan berlangsung di antara 12 sampai 20. Yaitu jadwalnya, sehingga kita memilih di tanggal 14 melawan Palestina, dan tanggal 15 itu Argentina akan memulai laga mereka melawan Cina. Ya, tanggal 15. Kemudian mereka akan ke Indonesia nantinya dan akan bertarung pada tanggal 19 Juni. Itu laga kedua FIFA Matchday baik bagi Indonesia maupun bagi Argentina, dan ini memang harus dimanfaatkan dengan baik, pelajaran penting buat pemain-pemain kita. Cuma jangan sampai pemain-pemain kita justru di lapangan nantinya itu bukan bermain bola, nanti hanya menyaksikan, melihat Messi menggocek bola, membawa bola, menggiring bola, hanya menonton, terpukau. Kita harus bermain, menunjukkan juga bahwa kita bisa lah ya untuk bisa mengimbangi Argentina. Walaupun kita akan kalah, ya pasti
tidak akan kalah. Kalau Argentina, apalagi Argentina bermain serius, ya. Seperti ketika mereka itu pada 29 Maret yang lalu dalam FIFA Matchday, Argentina itu berkunjung, ya, ke Curaçao. Curaçao ini kita tahu bersama kan, kita kalahkan 2 kali dalam FIFA Matchday pada September tahun lalu. Kita menang 2 kali lawan Curaçao, ya, yang peringkat FIFA-nya lebih tinggi dari kita. Dan Argentina diundang oleh Curaçao dan mereka bisa menang dengan telak 7-0 lawan Curaçao. Itu pertandingan yang berlangsung di Stadio Único Madre de Ciudades di Curaçao, dan Curaçao gagal bisa mencetak satupun gol. Ada hat-trick, 3 gol yang dibuat oleh Lionel Messi di sana. Ada gol-gol lain yang dibuat oleh Nico Gonzalez, Angel Di Maria, Enzo Fernandez, Montiel yang juga membuat gol di sana. Dan Curaçao hanya menembak 6 kali, ya. Hanya 6 kali Curaçao menembak, 0 on target. Argentina melepaskan 27 tembakan dengan 17 on target. 17 on target, tapi hanya 7 gol yang bersarang. Mestinya kan bisa 10 gol bahkan lebih. Tapi penampilan luar biasa dilakukan oleh penjaga gawang Curaçao dan juga dengan lini bertahan yang bermain all out untuk bisa menghindari jangan sampai mereka dihajar sampai selusin, ya. Kalau selusin kan 12 gol. Nah, lawan Indonesia juga saya rasa kita tidak akan mungkin dengan banyak gol yang akan terjadi. Kita akan menghindari jangan sampai kita akan dipukul seperti Curaçao dengan 7-0. Kalau kita kalah dengan 4-0, 3-0, wah itu sudah luar biasa bagi kita. Dan ini agak menguntungkan buat kita karena dalam pertandingan nantinya kita sudah diperkuat oleh pemain-pemain naturalisasi yang belum pernah bermain. Jadi ini kegembiraan juga bagi Sandy Walsh yang sebelumnya juga ingin bermain di AFF tapi tidak kesampaian, akan bermain lawan Burundi juga dia masih dalam pemulihan. Nah, dia akan bermain, ini debut yang luar biasa bagi Sandy bermain di kanan. Juga dengan Sain Patinama yang kemarin juga lawan Burundi dia tidak bisa bermain karena lagi mengurus perpindahan federasi. Jadi Sain akan bermain bersama dengan Sandy, kemudian ada Jordi Amat, dan Elkan Baggott. Jadi pertahanan kita oke lah, kuat. Di tengah juga ada Mark Klok yang bisa bermain sana, Ahmad Irianto yang bisa dipakai. Ya di depan kita tidak tahu dengan apa yang akan dimainkan oleh STY. Ada Dendi di sana, ada Dimas, mungkin ada Ramadan Sananta yang juga bisa dimainkan. Sadil juga bisa dipakai di depan, ada Witan atau siapapun, atau Sayuri, ya Yakob Sayuri yang akan dimainkan. Jadi kita punya tim yang kuat, ya. Tim yang saya pikir bisa memberikan perlawanan untuk tidak terlalu banyak gol yang hadir. Ya, itu saya bilang. Nah, ini kalau bilang tidak terlalu banyak gol, saya pikir kita kan pernah 10 tahun lalu terakhir tim kuat. Ini kalau Argentina ini peringkat 1 FIFA. Nah, 10 tahun lalu juga terakhir menghadapi tim hebat, tim yang punya peringkat yang baik, ya. Itu adalah tim Oranje Belanda. Tepatnya pada Juni 2013. Ketika tim nasional Indonesia dibesut ditangani oleh Jackson Thiago. Ketika itu dan kita kalah berapa? 3-0. Ya, atau 0-3 dari Belanda yang diperkuat oleh Wesley Sneijder saat itu, Jonathan de Guzman, kemudian ada Robin van Persie, itu tim-tim Jermaine Lens saat itu, pemain-pemain Belanda yang bagus yang bermain, ya. Ada Ron Vlaar yang ada di sana, Jerry Janmaat, pemain-pemain yang bagus, ya, Cilisen di Wamistar. Jadi Belanda yang ditangani oleh Louis van Gaal itu di babak pertama bahkan kesulitan untuk bisa menembus pertahanan kita. Ricardo Salampesi dan kawan-kawan ini bermain sangat baik, ya. Kita bisa melihat, ya, kita masih ada Greg Nwokolo waktu itu, ada Boaz Salosa yang ikut bermain, Ahmad Bustomi, pemain-pemain yang ketika itu ditampilkan, ya. Ada Zulkifli Syukur yang bermain dan yang menjaga gawang adalah Kurnia Mega. Banyak kali penyelamatan Kurnia Mega melawan Belanda ketika itu, sehingga kita hanya 3-0. Babak pertama 0-0. Bagus. Semoga lawan Argentina juga sama. Pertahanan kita yang bagus, kita bisa menahan aja 0-0, Argentina tidak bisa mencetak gol. Ya, ini sudah lumayan. Atau kita tertinggal dengan 1-0 saja. Nah, ini bagus buat kita. Dan saya meyakini pertahanan kita akan jauh lebih baik. Ya, dengan Elkan Baggott bermain di back tengah bersama dengan Jordi. Apalagi kalau di sana taruh Rizky Ridho lagi satu untuk bermain dengan 3 back sama seperti melawan Burundi kemarin. Ini bagus dengan mendorong Sandy dan Sain bermain dari flank. Ketika ditekan, mereka akan turun untuk bisa membentuk ada 5 pemain belakang. Klok lebih bertahan dengan Rahmat Irianto. Ini kita akan tunggu apa yang akan dilakukan oleh STY untuk bisa membendung setiap serangan. Pasti secara sporadis, secara bergelombang dilakukan oleh Argentina.
Nah, Argentina ini akan datang. Ya mudah-mudahan karena ini agenda FIFA Matchday, wajib semua klub melepas pemain-pemain terbaik dan mereka harus ikut dalam tur ke Asia. Selain Lionel Messi, saya mengharapkan bahwa pemain-pemain lain seperti Lautaro Martinez yang berada di Inter Milan, Paulo Dybala yang berada di AS Roma ikut datang bermain, Enzo Fernandez yang sekarang bermain di Chelsea, penjaga gawang Emiliano Martinez yang berada di Aston Villa juga akan ikut datang, termasuk dengan striker Julian Alvarez yang lagi naik daun, lagi bersinar bersama dengan Manchester City. Ya, ini duetnya Erling Haaland. Julian Alvarez akan datang bermain dan ini baik sekali. Juga ada Angel Di Maria yang ada di Juventus bisa didatangkan. Ya, Rodrigo De Paul, banyak pemain-pemain yang lagi. Gabriel Montiel yang bisa didatangkan. Nicolas Otamendi bermain di belakang juga oke. Nicolas Tagliafico ya yang bisa juga diandalkan, bisa bermain. Leandro Paredes bisa didatangkan. Kalau semua ini ada, ini bagus. Ini pertandingan yang baik dan pasti mereka akan menyuguhkan hiburan ya buat kita, dan semoga kita bisa memberikan yang saya maksud dengan perlawanan di sini, yaitu bisa juga jangan cuma untuk bertahan ya. Oke lah, pasti kita akan lebih banyak menunggu bertahan. Kalau bermain terbuka akan celaka tentunya. Argentina punya kemampuan yang luar biasa di semua lini. Ya kalau kita bermain lebih dalam, ya dengan hanya counter attack tentunya ini salah satu cara yang bisa meredam Argentina. Artinya biar mereka tidak terlalu banyak bisa mencetak di atas 5 gol lah buat kita. Dan ini sudah bagus dan saya meyakini dengan lini belakang kita kalau komplit, ya seperti yang saya bilang tadi, dengan semua pemain seperti Bagot, Jordi, Sandi, Sain, ini luar biasa buat kita. Ya kita tinggal menunggu ya bagaimana apakah kita bisa mampu membuat gol. Nah, ini bagus juga. Kalau serangan balik kita ini oke, dukungan dari lini kedua dan kita bisa menjebol gawang Emiliano Martinez, wah, mantap buat kita. Ya tapi yang pasti ini sebuah sejarah besar bahwa di kepengurusan Erick Thohir juara dunia Argentina itu datang. Ini juga untuk pertama kali Messi akan bermain, kalau bermain di GBK ini sejarah buat dia. Ya sebelum dia gantung sepatu bahwa dia pernah ke Indonesia bersama dengan tim juara dunia ya. Kemudian bermain di Stadion GBK bersama dengan timnas senior. Jadi kita akan nantikan, ini satu kabar yang bagus, kabar yang gembira tentunya ketika Argentina menetapkan bahwa mereka memilih salah satu tim untuk FIFA Matchday adalah Indonesia, seperti yang sudah diumumkan oleh media-media di Argentina dan juga di beberapa di Eropa. Seperti yang saya bilang tadi dengan jurnalis Gaston Edul yang sudah bicara di media Argentina, sudah menetapkan itu, dan juga jurnalis Marcos Duran yang sudah mengatakan. Dan saya pikir ini info info terbaik lah yang bisa kita dapatkan. Ya, ini yang bisa dimanfaatkan dengan bagus dengan kedatangan tim juara dunia seperti Argentina. Semoga kita bisa menang melawan Palestina dulu dan kita akan coba untuk bisa menahan gempuran-gempuran pemain-pemain Lionel Messi dan kawan-kawan di FIFA Matchday kedua. Jadi kita bisa mendapatkan angka poin lawan Palestina, walaupun kita hilang poin juga melawan Argentina, tapi kalau untuk bisa memenangkan kan ini tidak mungkin lah. Walaupun ini sepak bola bisa terjadi, tapi Argentina, yaitu kita bisa mengatakan main dengan Curaçao aja, bermain di Curaçao, di depan publik Curaçao mereka hantam 7-0. Tapi apapun itu, kita harus berani, punya nyali melawan Argentina. Ya, semoga kita bisa memberikan kalah oke, tapi memberikan perlawanan, ya, menunjukkan permainan terbaik lah, semaksimal mungkin, sehingga kita tidak kalah secara memalukan melawan tim Argentina. Sampai di sini dengan saya, Bung Ropan, untuk berbicara info tentang kedatangan Argentina. Terima kasih untuk pengurus PSSI yang sudah mengupayakan ini, dan ternyata apa yang dilakukan oleh Erick Thohir, Pak Zainuddin Amali itu sudah membuahkan hasil dengan tim besar, tim nomor 1 dunia yang datang ke Indonesia. Sampai di sini, ciao.